katakan kalau generasi kita nggak kenal dengan begini, ya akan banyak masalah. Ya, kalau boleh saya katakan harusnya kita sekarang jauh lebih bangga dengan minum beginian daripada minuman-minuman kemasan itu. Memang 350 tahun kita juga dijajah karena ini. Sekarang kita lupa sama dia. Itu sebabnya Allah kasih banyak penyakit di sini. Gak bersyukur, dikasih rempah, dikasih rimpang, gak dipakai. Gitu loh. Ya. Dan bagi Anda nih saya pesan ya, Bapak Ibu khususnya yang belum ikhwan-ikhwan yang belum menikah. Jadi ketika Anda makan sesuatu dan makanan itu masuk ke dalam tubuh Anda, maka makanan tersebut akan menjadi bagian dari gen Anda. Nanti kalau sekarang nih teman-teman, antum nih kayak begini nih ya, antum makan tiap hari suka-suka antum aja, nyampah bahasa kita ya, antum sedang mempersiapkan gen yang cacat, serius. Dari sisi imunitas, itu kalau dia lahir akan lemah. Ini saya nggak, ini serius banget saya ngomong ini loh. Karena sekarang kalau mungkin bahasa saya, Indonesia darurat narkoba, kita juga darurat makanan. Darurat makanan loh sekalian. Artinya apa? Generasi ke depan negeri, na'udzubillah, semoga tidak, tapi kalau kita nggak ubah, akan rusak semua. Akan susah mendapatkan orang-orang yang sehat nanti. Saya juga nggak bisa maksain. Anda mau berubah, silakan. Tapi kalau bahasa saya, cobalah pikir, jangan nyusahin keluarga. Jangan nyusahin keluarga, Bu sekalian. Sekarang 15 tahun sudah banyak kena diabetes. Ya. Bahkan kemarin ada saya lihat umur 9 tahun kena autoimun anak-anak, coba. Dari mana itu? Ya, sayang kan? Kalau mati, matilah dengan tenang, jangan nyusahin orang. Gitu loh. Mati lagi. Jadi maksudnya mati jangan mati karena penyakit yang gara-gara kelakuan kita. Gitu loh. Contoh tuh penyakit gara-gara kelakuan itu penyakit degeneratif. Stroke, darah tinggi, itu kan penyakit degeneratif. Degeneratif itu apa? Gara-gara lifestyle. Gitu lah maksud saya. Mati lagi tahajud, lagi sujud, lagi baca Quran, kan enak mati kayak begitu. Sekian lama sakit, memang iya takdir. Tapi kan ada takdir yang kita bisa hindarkan dengan ikhtiar. Ada takdir yang bisa kita hindarkan dengan ikhtiar. Maka kalau saya bilang minuman kayak begini misalkan ya, salah satu bentuk ikhtiarnya. Kenapa? Tadi saya sampaikan, Allah ciptakan di sana kayak begini. Indonesia nggak diciptakan, tapi Allah ciptakan di sini rempah, rimpang, banyak sekali, berlimpah luah. Anda baru sekalian ya, contoh aja begini ya. Ini misalkan ada apa nih? Ada simple, but tapi it can change your life. Serius. Ya. Apa maksud Allah menciptakan laos atau lengkuas kayak begini? Coba perhatikan baik-baik. Tadabur. Apa maksud Allah menciptakan nggak beraturan kayak begini? Pasti ada maksudnya. Kan? Maka kalau Anda pelajari kayak rimpang-rimpang kayak begini, ini semuanya sebagian besar ini anti kanker loh ini. Instead of daripada katakanlah kita makan minuman kemasan yang cuma memuaskan selera, ini minum begini, terserah ente mau ngomong apa, tradisional kek, apa kek, bodo amat. Tapi artinya apa? Ke depan generasi kita bisa sehat dengan ini, insya Allah. Ya. Jadi harusnya kalau boleh saya katakan kita jauh lebih bangga minum beginian. Ya, saya kemarin naik Garuda Indonesia, kebetulan di upgrade sama panitia tuh ke bisnis gitu kan. Terus waktu bisnis kan ditanyain, mau minum apa Pak gitu kan, ada kencur nggak, saya bilang. Ketawa nggak ada. Lah katanya ente national flag, saya bilang national flag carrier apa namanya itu kan, maskapai Indonesia, masa nggak ada minuman Indonesia? Gitu loh. Dan perhatikan baik-baik sekalian, masya Allah ya, kalau boleh saya bilang negeri kita ini, Allah, masya Allah ya, blessing country, negeri yang berkah, banyak gunung di mana-mana. Kunyit yang tumbuh di kaki gunung itu lebih dahsyat kemampuannya daripada kunyit yang tumbuh di tempat biasa. Karena hara ya, atau mungkin zat gizi tanah itu yang ada pada gunung itu tuh luar biasa, dan peran mereka sebagian besar itu anti kanker.
Mudah-mudahan Allah mudahkan kita hari ini untuk belajar sehingga kita paham masalahnya sih apa sih gitu kan. Tadi saya sempat ngobrol dengan pengurus di sini, ya itu beberapa kali saya sering dapatkan. Jadi mereka cerita bahwa subhanallah katanya ada salah satu jamaah di sinilah gitu kan yang dulunya ubanan gitu kan. Terus ketika beliau mulai menerapkan ya beberapa saran-saran postingan saya itu, ubannya berubah jadi hitam. Bisa nggak? Bisa sebenarnya. Tubuh kita bisa reverse back, dia bisa balik ya. Kalau belum saatnya menua, bisa. Asal apa? Asal bahan bakunya ada, itu dia. Asal bahan bakunya ada. Jadi makanan yang kita makan itu Bapak sekalian, pilihannya dua. Kalau dia nggak jadi biangnya atau masalah atau penyebab penyakit, dia akan menjadi obat buat tubuh kita. Itu aja. Ya. Kenapa banyak orang yang sekarang sakit-sakitan? Karena yang dimakan sudah bukan lagi living food. Living food itu makanan hidup. Ini kan makanan hidup nih. Ya. Makanan kayak begini memberikan kehidupan, ya tanda kutip. Pohon ya, katakanlah pohon, misalkan pohon jeruk kayak begini, misalkan. Pohon jeruk ini kan, lihat, kalau kita mentadaburi Bapak sekalian, saya kadang-kadang lihat begini tuh, Masya Allah, Maha Besar Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu loh. Kenapa? Kita lihat subhanallah, Allah yang melindungi dia gitu loh. Waktu pohon ini, katakanlah ini misalkan apa namanya batangnya, batang jeruk gitu kan, dia menjadi bagian dari ranting-ranting tadi kan. Pertanyaannya, bagaimana ceritanya bisa jadi kayak begini? Ya, petani yang nanam ini kan dia tanam cuma bijinya aja, masukin ke tanah, coba lihat. Habis itu ditutup tanahnya, disiramlah, kasih pupuk segala macam. Allah yang menumbuhkan batangnya, akarnya, pohonnya, daunnya, rantingnya sampai buahnya. Kontribusi dia nggak banyak gitu loh. Maka petani-petani itu ya biasanya, bukan biasa dalam Islam, zakatnya kan lebih besar karena nggak banyak ngurusin gitu kan. Allah yang ngurusin semua ya, seperti itu. Nah, apa yang dia kerjakan ini Bapak sekalian, atau mungkin apa yang buah kayak begini, lihat ada bijinya, kemudian buah ini tumbuh dari hasil pohon atau batang itu mengangkat sari-sarinya tanah kan gitu kan. Dan kalau kita bicara tanah, manusia kan dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, kami ciptakan manusia dari tanah. Kemudian dari tanah itu, dari pohon itu diangkat, pompa, naik ke atas. Akhirnya Allah ciptakan, lihat. Allah ciptakan ranting dulu. Kemudian Allah ciptakan ada daun di situ. Ada kuncupnya sampai akhirnya jadi apa namanya bibit-bibit buahnya ini. Gitu loh. Apa yang diambil sama pohon? Apa yang terkandung dalam ini? Yang terkandung dalam mereka ini apa? Sarinya tanah kan? Ceritanya begitu. Ya, sarinya tanah. Lalu apa yang atau proses apa yang menyebabkan dia bisa tumbuh kayak begini? Karena dia bisa tumbuh karena ada matahari gitu loh. Karena ada matahari. Akhirnya dari daunnya dia, pada proses pembentukan dia itu Allah menciptakan oksigen, gitu kan? Kita hirup oksigennya. Setelah itu dari proses fotosintesis itu Allah menghasilkan atau Allah menciptakan, memberikan kepada kita gula yang Allah apa tuh namanya tanamkan atau berikan di sininya, salah satunya atau mungkin di daun-daun tadi. Maka di sini ada kehidupan. Allah lindungi dia dengan apa? Dengan ini. Ketika Anda buka kayak begini, ya, jeruk ini kita judulnya tadabur dulu ya, biar paham. Terus saya letakkan lama-lama, apa yang terjadi dengan kulit ini? Pasti akan kuning, coklat kan? Kenapa? Ada oksigen, kena oksidasi. Maka kalau di sini kita belajar, oh ternyata kalau kita bicara buah-buahan misalkan, kapan waktu terbaik makan buah? Ketika Anda petik, Anda makan. Waktu terbaik. Semakin tidak lama jeda waktu dari petikan sampai kita makan semakin bagus. Ada semakin banyak fitonutriennya, living enzimnya makin banyak di sini. Gitu. Oke. Nah, yang kedua apa? Jangan lama-lama dibuka. Jangan lama-lama dibuka. Artinya kalau ada dibuka segera makan. Gitu loh.
habis dibuka segera makan. Sebab apa? Jadi nanti kuncinya semakin banyak living food atau makanan hidup kayak begini yang Bapak Ibu makan, itu subhanallah semakin badan kita akan kedapatan atau mendapatkan bahan baku yang tepat untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya, gitu ya. Jadi penyakit itu kalau bagi saya sih ya, penyakit itu jangan diobatin. Benerin badannya aja. Benerin nutrisinya, benerin apa tuh namanya perutnya, benerin otaknya, benerin ibadahnya. Insya Allah penyakit akan hilang dengan sendirinya. Ya, saya sempat subhanallah lihat postingan, ada satu postingan saya coba survei gitu kan. Itu udah sekitar 2-3 pekan yang lalu itu. Saya tanya ibu-ibu di sini yang berhasil hamil, tanya saya. Dari apa-apa yang saya share di sini itu ada berapa? Ada banyak nggak? Mohon di-share dong. Itu subhanallah ada 5.700 komen. Itu sebagian besar hamil loh. Tapi yang membuat saya bahagia apa? Mereka sudah mulai tahajud, puasa, sedekah, banyakin istighfar. Ternyata solusi spiritual namanya. Dan justru lebih bermakna, lebih berfaedah, dan lebih punya efek yang luar biasa ke badan. Solusi spiritual. Dalam surat Nuh kan Allah sudah sampaikan. Ya, perbanyaklah istighfar. Istighfar itu akan memperbanyak kebunmu, hartamu, kata Allah. Atau kata Allah, istighfar itu akan memperbanyak keturunanmu, kata Allah. Gitu loh. Itu kan bahasa saya solusi spiritual. Solusi spiritual. Ya. Lalu apa mereka makan? Simple banget gitu kan. Ya, simple banget. Mau modal kunyit, modal apa? Serai, siduk nipis, madu gitu doang kayaknya. Gitu doang. Tapi kenapa? Badannya sudah siap, pikirannya sudah siap. Hatinya sudah terpaut dengan yang menciptakan dia. Itu yang kita mau kejar. Ya. Jadi bukan cuma sekedar ngandalin beginian atau mungkin apa herbal atau apapun, bukan. Ya, seperti itu Bapak sekalian. Maka kita belajar ya hari ini, mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga nanti harapannya yang sehat semakin sehat, yang berpenyakitan bisa hilang penyakitnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam Islam konsep penyakit itu asalnya bukan dari fisik. Bukan dari fisik. Jadi kalau kita mungkin zaman SMA atau SMP dulu kan mengenal mens sana in corpore sano. Apa artinya? Artinya apa? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Saya sih nggak sepakat dengan istilah itu. Ya, kenapa? Ya banyak orang di rumah sakit jiwa fisiknya sehat, ya kan? Jiwanya nggak sehat, gitu loh. Justru malah kebalik. Islam memberikan pedoman yang justru kebalikannya. Kata siapa? Kata Rasulullah. Nabi bilang apa? Ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Iza solahat jasada kulluhu, wa iza fasadat fasada jasada kulluhu. Kalau dia baik, baiklah semua, dia rusak semua. Dan itulah kolbu, kata Nabi, kan gitu. Jadi dia rajanya, dia bukan tentaranya, ya. Dan dia pengendalinya, gitu loh. Sayangnya ya kita tidak terlalu banyak memanjakan atau memuliakan atau apa ya menjaganya dia gitu, menjaga si kolbu tadi, sehingga lebih dominan nafsunya. Kolbu itu sekalian nggak butuh banyak makan. Tapi bahasa saya tadi gini, ini kan kalau Anda makan dari nanas satu, pisang satu, apa pepaya satu, melon satu, makanan buat fisik kita, baca bismillah berkah insya Allah. Tapi kalau lebih banyak makanan kayak begini yang kita kasih ke orang, lebih sehat kolbunya, gitu loh. Itu yang kita butuhkan zaman sekarang. Ya, mau sesehat apapun makanan yang makan, jangan lupa berbagilah kepada orang lain. Nanti kolbunya akan sehat. Jadi kalau Anda katakanlah beli suatu porsi makanan sehat, misalkan gitu kan, jangan lupa bungkus satu kasih ke orang. Anda dapat fisiknya sehat dengan makanan sehat tadi, misalkan Anda akan dapat juga keberkahan dari makanan yang Anda berikan pada orang tadi, dan akhirnya menyebabkan kolbunya akan sehat. Ya, seperti kalau Anda, pokoknya setiap Anda melakukan suatu kebaikan untuk diri Anda, contoh begini, sedekah itu paling baik pada siapa? Pada diri kita. Ada seorang bertanya pada Nabi SAW, dia katakan begini, ya Rasulullah,
Kalau aku punya 1 dinar, kemana aku harus sedekahkan dinar tersebut? Kata Nabi, bersedekahlah buat dirimu sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pelit sama diri kita. Jadi kalau saya sering ngomong begini, kenapa? Ketika sedikit aja ngomongin kacang almond gitu kan, kacang mete, pistachio, biasanya jawabannya mahal gitu kan gitu kan. Tapi dia nggak sungkan-sungkan beli pulsa, beli handphone, kan gitu loh. Buat dirinya berkaitan dengan kepentingan badannya, pelitnya minta ampun. Penyakit nggak itu? Penyakit AB namanya. AB itu apa? Al-bakhil. Pelit. Kencelengan lewat dari zaman dulu, nggak berubah-ubah, noceng. 2000. Padahal duitnya ada loh. Ya, pakai tutup lagi. Mintanya rezeki, jodoh, harta, banyak betul mintanya. Ya. Penyakit, lawan, harus dilawan. Suatu ibadah itu sekalian harus dilawan. Sama kayak hidup sehat. Hidup sehat itu susah, benar susah. Karena judulnya harus melawan hawa nafsu. Ya, dok susah dok, emang susah. Tapi kalau Anda nanti sudah merasakan kenikmatannya, Anda akan jauh lebih merasakan kenikmatan hidup sehat itu daripada sekedar makan yang nggak sehat. Karena makan nggak sehat juga ngasih kenikmatan. Makan sehat juga ngasih kenikmatan, sama juga dengan, dan itu nggak bisa dicabur-caburin, nggak bisa. Kalau mungkin bahasanya lebih luas lagi, kenikmatan dalam ketaatan itu tidak bisa dicampur adukkan secara sempurna dengan kenikmatan dalam maksiat.